الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العقل والإيمان وصرفنا عن الضلال والعدوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman akhir ini, khususnya Sidoarjo, ini sedang terjadi darurat miras, narkoba dan prostitusi. Untuk itu, tiga hal ini mari daripada miras, narkoba dan prostitusi ini kita jauhkan dari diri kita, dari anak-anak kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Karena tugas ulama jenengan sebagai umatnya Rasulullah SAW adalah menjadikan keluarga kita, menjadikan saudara kita, menjadikan seluruh umat Rasulullah SAW agar terbebas dari tiga hal tersebut. Untuk itu, ketika di dalam keluarga kita ada dari salah satu dari mereka terjangkit tiga penyakit ini, maka tugas kita harus memberi nasihat, harus mengarahkan mereka supaya tidak menjadi golongan orang yang ahlu demikian rupa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas di dalam Al-Qur'an larangan khamr, miras dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, wal ansab yaitu menyembah berhala, wal azlam senantiasa mengundi nasib, rizqum min amali syaitan, dengan mana itu semua adalah amal daripada syaitan. Maka hindarilah, jauhilah agar kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung di dunia dan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Amr beliau mengatakan, daripada Rasulullah SAW dia bersabda, al-khamru ummul khaba'is. Khamr, minuman keras, miras itu adalah induk daripada dosa, induk dari kejelekan. Barang siapa orang yang meminumnya, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Barang siapa orang yang berani meminum khamr, sedikit atau banyak, maka tidak akan diterima, tertolak salatnya 40 hari. Fa in mata wa ya fi batnihi mata mitatan jahiliyah, kata beliau. Dan barang siapa orang yang mati sedangkan di perutnya ada khamar, ada minuman khamar, maka orang tersebut mati dalam keadaan jahiliyah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa daripada dosanya orang yang meminum khamar. Al-khamru ummul fawahisha. Khamr, minuman keras, adalah
puncak daripada kekejian. Wa akbarul kabair, paling besar-besarnya dosa besar. Man saribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang minum khamr, itu seperti berzina dengan, barang siapa orang yang minum khamr dengan pengaruh khamr, maka bisa berzina dengan ibunya, dengan bibinya dari ibunya dan bibinya dari ayahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudimul khamr ka'abid, mudimul khamr ka'abid wasani. Kata Rasulullah, minum khamr itu dosanya seperti penyembah berhala. Naudzubillah. La yaqulul jannah mudimul khamr, yang tidak akan bisa masuk surga bagi orang yang minum minuman khamr, minum minuman keras yang belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dampak negatif daripada khamr yang pertama adalah merusak akal, menghilangkan kesadaran, melemahkan daya pikir, serta mengaburkan kemampuan untuk membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Dampak negatif khamr adalah pemicu kejahatan yang lain, jadi pintu gerbang tindak kekerasan, perzinahan, pencurian hingga pembunuhan karena hilang kontrol daripada akal. Yang ketiga, merusak hubungan sosial. Barang siapa orang yang suka minum khamr, maka menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian antar semanusia serta melalaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita jumpai, kita dengar, kita lihat di media-media bahwasanya banyak pertengkaran, pembunuhan, permusuhan itu diakibatkan karena dia meminum minuman khamr sehingga hilang akalnya. Yang keempat, kerusakan fisik dan kesehatan. Orang yang suka minuman khamr, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, merusak organ yang penting dalam tubuhnya, akan merusak hatinya, sistem dalam saraf pusat, lambung, dan berisiko memicu kematian dini. Untuk itu jauhi yang namanya khamr. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang harus kita hindari di antara kita yaitu juga narkoba. Ini juga tidak kalah jasadnya bisa merusak dalam tataran kemasyarakatan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Al-A'raf 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik yang bermanfaat dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, yaitu diantaranya adalah narkoba. Karena segala yang dilarang oleh Allah, jamaah, itu pasti mempunyai efek yang negatif. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mufattirin. Rasulullah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang segala yang memabukkan dan membuat lemah daripada badannya. Di antara itu adalah karena dampak bola panjenengan memakai narkoba. Dan di antara lain, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak buruk daripada pengkonsumsi narkoba di antaranya adalah kerusakan fatal pada kesehatan fisik dan mental, ketergantungan hingga risiko kematian akibat overdosis. Penyalahgunaan zat terlarang ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya merusak tubuh tetapi juga menghancurkan masa depan dan kehidupan sosial pengguna. Gangguan kesehatan fisik diantaranya adalah merusak fungsi otak, menurunkan daya ingat, merusak konsentrasi, dan memicu kerusakan saraf yang permanen. Yang kedua, bisa menjadikan serangan jantung secara tiba-tiba orang yang suka mengkonsumsi daripada narkoba. Yang ketiga adalah bisa merusak liver dan ginjal. Yang selanjutnya adalah dehidrasi berat, menyebabkan orang yang suka mengkonsumsi narkoba akan tiba-tiba kejang-kejang dan mulutnya berdosa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah pentingnya yang menakutkan, orang yang suka mengkonsumsi narkoba akan mudah daripadanya untuk mendapatkan penyakit yang menular karena menggunakan jarum suntik secara bergantian sehingga meningkatkan penularan penyakit HIV atau AIDS.
Nauzubillahi summa nauzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan penyakit yang ketiga yang harus kita hilangkan di masyarakat kita, di keluarga kita adalah prostitusi, yaitu perzinahan. Sudah jelas larangan dalil Al-Quran menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Allah mengatakan janganlah kamu dekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan kekejian dan suatu jalan yang buruk. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab zina ini sangat luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya beliau didatangi dua orang, tentunya malaikat, dan mengajak Rasulullah untuk melihat satu tungku, yang mana tungku ini mempunyai kecil lubang di atasnya dan melebar di bawahnya. Dan tungku ini senantiasa meleleh api yang sangat panas, sehingga lelehan itu sampai nyembur keluar daripada tubuh tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, siapa itu wahai malaikat? Maka malaikat mengatakan, itulah golongan yang di dalamnya ada dua laki-laki dan perempuan yang ketika di dunia suka berzina. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siksa orang yang suka berzina telah akan dimasukkan di tubuh yang mana akan menyala-nyala apinya dan jatuh ke dalam tungku ke bawah ketika dingin dan ketika panas ke atas lagi, terus menerus seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dampak perbuatan zina adalah meliputi rusaknya kehormatan diri, tertular penyakit yang berbahaya, dan kehancuran tatanan keluarga. Banyak sekali gara-gara orang melaksanakan suka melacur ke sana ke sini sehingga keluarganya rusak, tidak sakinah mawaddah warahmah, dan bahkan mengalami perceraian yang tidak diinginkan oleh keluarganya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari anak-anak kita yang muda, yang mudi kita jaga benar-benar. Karena apa? Rusaknya pemuda-pemudi adalah hancurnya umat. Rusaknya pemuda-pemudi adalah kehancuran umat di masa depan. Mari kita jaga anak-anak kita, generasi kita, yang guru senantiasa menasihati kepada murid-muridnya untuk menjauhi daripada tiga tersebut. Begitu juga orang tua, kiai, ustaz, dan sebagainya. Mari kita kebur-keburkan kepada mereka, jauhi daripada tiga perkara itu agar selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.